Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Kang Gondrong TV. Ya, kali ini kita berpetualang lagi, kita bolang lagi. Kita kali ini ada di suatu titik yang dinamakan Penembahan Tembong. Penembahan Tembong ini ada di Desa Karanggude Kulon, kecamatannya Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Seperti apa dan siapa tokoh yang ada di Penembahan Tembong ini? Mari kita telusuri bareng, kita berjalan bareng, kita mulang bareng. Terima kasih, ayo kita lanjutkan. Ini jalan masuk ke Tembong kalau dari arah Karanggude atau jalan raya utama. Jalan masuk kalau dari arah desa Taman Sari atau dari arah selatan. Selatan Penembahan Tembong mengalir Sungai Keong, sungai kecil di sebelah selatan Penembahan Tembong. Di sebelah Sungai Keong dan sebelum kita masuk ke Penembahan Tembong, di sini ada mata air kecil ataupun pancuran kecil yang biasa digunakan untuk bersuci pada saat sebelum masuk ke Penembahan. Nah, kita menuju ke pancuran itu dulu. Di sini biasa digunakan untuk bersuci sebelum kita masuk ke Penembahan Tembong. Dijelaskan pula di Penembahan Tembong ini ada beberapa bagian yang ada tanda makamnya. Nah, ini di bagian barat jalan setapak ada 3 titik tanda makam. Ini di sebelah barat jalan setapak dikenal dengan sebutan Mbah Putri. Di sebelah barat makam, tanda makam yang dikenal dengan Mbah Putri, ada lagi 2 tanda makam, namun di sini tidak diketahui siapa beliau. Bagian kedua ini ada di depan bagian utama. Ini bagian depan. Ada 2 tanda makam bersebelahan. Ini persis di depan pintu masuk ke bagian yang utama ataupun tokoh utama. Dua tanda makam ini juga tidak diketahui siapa namanya. Setelah kita mengunjungi bagian kedua, yaitu di depan utama, kita masuk ke bagian yang ketiga, tapi kita mesti masuk ke perkebunan yang berisi tanaman pohon pisang. Ini ada di pojokan sana. Ya, kita ke sana.
Ini titik ketiga, oleh warga diyakini, dipercaya sebagai petilasannya Juragan Dampo Awang. Beliau pernah ke sini. Ya, jadi hanya bebatuan saja tempat Juragan Dampo Awang. Ada di tengah kebun pisang. Ya, inilah komplek yang utama. Kita masuk. Di dalam komplek yang utama ada dua. Ini sebelahnya ada dua tanda makam, dan ini yang utama. Mungkin teman-teman bertanya-tanya setelah tadi kita berkeliling, terus kita mengunjungi beberapa area bagian dari penembahan tembong ini. Tadi kita juga sudah mengunjungi satu titik utama, yaitu tempat yang tertulis di situ Syekh Hajar Warangrong. Siapa beliau itu? Terus menurut yang sering merawat di sini itu Mas Baryono, itu beliau memang pendatang dari Tatar Sunda. Memang nama lain beliau juga mengatakan, Mas Baryono itu mengatakan bahwa nama lainnya itu Ki Ajar Wirangrong. Nah, kita merujuk dengan nama Ki Ajar Wirangrong. Dari versi yang beredar, Ki Ajar Wirangrong adalah seorang Brahmana pada zaman Galuh gitu. Beliau teman seperjuangan dari Dewa Niskala Wastu Kencana, yang nantinya dia tuh punya putra yaitu Prabu Siliwangi gitu. Beliau teman seperjuangan, beliau juga teman seperguruan. Terus di mana akhirnya suatu ketika pada saat Dewa Niskala Wastu menjadi Raja Galuh dan beliau Ki Ajar Wirangrong menepi di Gunung Tangkuban Perahu. Beliau mendirikan satu padepokan yang bernama Sangkuriang, Padepokan Sangkuriang. Terus kita mungkin kembali ke arah cerita kenapa beliau di sini. Tersebutlah nama Banyak Cotro. Banyak Cotro itu anak dari Prabu Siliwangi, yang pada saat waktu itu beliau memang putra mahkota, cuman beliau belum mempunyai istri. Banyak Cotro ini itu mengajukan diri kepada ayahnya untuk mencari istri yang mirip dengan ibunya. Maka dari itu oleh ayahnya Prabu Siliwangi, Banyak Cotro ini disuruh menghadap, belajar dan berguru kepada Ki Ajar Wirangrong di Padepokan Sangkuriang di Gunung Tangkuban Perahu. Kedatangannya, karena waskitanya, kedatangan Banyak Cotro sudah diketahui oleh Ki Ajar Wirangrong. Singkat cerita, setelah bertemu, belajar, berguru, Ki Ajar Wirangrong lah yang menuntun ataupun memberi petunjuk bahwa
Banyak Cotro itu pada saat beliau Banyak Cotro mencari istri disarankan untuk pergi ke arah timur, ke suatu kadipaten ataupun kerajaan kecil, yaitu Pasir Luhur. Ki Ajar Wirangrong lah juga yang memberikan nama Kamandaka terhadap Banyak Cotro. Istilahnya Raden Kamandaka ini untuk nama samaran dari Banyak Cotro. Jadi pertanyaannya, kenapa Ki Ajar Wirangrong bisa sampai di titik ini, di desa Karanggude ini, di Penembahan Tembong? Ini konon menurut versi-versi yang beredar, tembok, jadi suatu ketika Ki Ajar Wirangrong itu nengok Banyak Cotro ataupun Kamandaka ke Pasir Luhur. Nah, di tempat ini kan akhirnya dinamakan dengan Tembong. Konon tembong ini itu berasal dari bahasa Sunda, itu berasal dari kalimat tembong di dieu ataupun istirahat di sini. Jadi kemungkinan besar sini hanya sebatas petilasan dari Ki Ajar Wirangrong, tempat beliau dulu beristirahat pada saat menengok Banyak Cotro atau Kamandaka di Pasir Luhur. Jadi sekali lagi, ini versi yang beredar. Apa yang saya sampaikan ini juga bukan sesuatu hal yang pasti benar, tapi ini versi yang beredar. Paling tidak informasi ini semoga bisa menjadi tambahan informasi referensi buat sahabat-sahabat pecinta ziarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam budaya.